Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 386. Ho. Pada saat ini, suara gemuruh pelan terdengar. Di sekitar ibu kota kekaisaran, 5 binatang suci termasuk keras suci berskala emas muncul, masing-masing membawa ratusan binatang roh. Saat ini, ekspresi mereka memadat, terutama 5 binatang suci. Mereka segera mengubur batu suci itu di dalam tanah. Ada tanda di batu suci, rune ini bersirkulasi dan menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi. Lalu terdengar suara. Ribuan makhluk roh juga mengubur batu suci di tangan mereka di berbagai wilayah ibu kota kekaisaran. Batu suci tidak seseram batu ilahi, tapi masih ada tanda di atasnya, dan itu masih merupakan simbol suci. Ledakan, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Itu ke arah Jianyuan. Kelima binatang suci dan ribuan binatang spiritual menatap mereka dengan kaget. Ketika semuanya selesai, kelima binatang suci ini menghancurkan tablet batu giok menjadi beberapa bagian. Selain mereka, para siswa Akademi Spiritual juga beraksi hari ini. Apakah kita benar-benar tidak akan pergi ke Akademi Pedang? Saat ini, kata seorang siswa dari Akademi Spiritual. Ke arah halaman pedang, suara menderu terdengar dari waktu ke waktu, mengguncang ke segala arah. Hal ini membuat mereka semua ingin pergi. Mari kita selesaikan apa yang dikatakan Lin Yan kepada kita terlebih dahulu. Saya yakin Lin Yan pasti memiliki niat terdalamnya. Ini harusnya sebuah formasi, kan? Mereka mendapat berita itu dan pergi ke Akademi Pedang. Tapi Lin Su menghentikan mereka, dan kemudian membagikan ratusan batu suci dan puluhan ribu batu spiritual kepada mereka, dan mengeluarkan gambar yang sangat rumit dan meminta mereka untuk mengubur batu suci dan batu spiritual ini di berbagai tempat di ibu kota kekaisaran secara bergantian posisi. Hal ini mengejutkan Yang Fu dan yang lainnya. Inilah yang dimaksud Lin Yan. Awalnya, masalah ini akan selesai dalam waktu setengah bulan, tapi sekarang tidak ada waktu. Lin Su memandang mereka dan berkata, Lin Yan, apa yang akan kamu lakukan? Yang Fu dan yang lainnya bingung. Hua Jiuzu bukan tandingan Lin Yan. Kata-kata Lin Su membuat semua orang mengangguk. Mereka sangat yakin dengan Lin Yan, jadi Jian Mo harus mengambil tindakan. Apakah Lin Yan ingin membunuh Jian Mo? Hal ini membuat banyak orang kagum. Menghancurkan seluruh Akademi Pedang, kata-kata Lin Su bahkan lebih mengejutkan mereka. Lin Yan sudah merencanakan semuanya sejak lama, namun, ini hanya setengah bulan lebih cepat dari jadwal. Pada saat ini, mereka tidak punya pilihan lain, dan menurut cetak biru, mereka dengan cepat mengubur batu spiritual dan batu suci ke segala arah ibu kota kekaisaran. Formasi seperti ini sangat mahal, sungguh menakjubkan. Orang biasa, meskipun mereka mengetahui formasinya, tidak dapat menemukan begitu banyak batu suci dan batu spiritual, bukan? Lin Yan, sekarang, sebenarnya memiliki dasar seperti itu. Faktanya, keluarga kerajaan hancur, dan rumah harta mereka sudah menjadi milik Lin Yan. Selain itu, liontin giok penyimpanan Mo San dan lainnya diperoleh oleh Lin Yan. Orang-orang ini semua adalah anak asli dari keluarga tersebut, jadi mereka secara alami memiliki harta yang luar biasa. Dengan ini, Lin Yan dapat menggunakan metode konstruksi. Desir, para siswa dari Akademi Spiritual ini sudah luar biasa. Sosok mereka seperti kilat, dan mereka menyelesaikan semuanya dengan sangat cepat. Kemudian mereka menghancurkan token giok itu menjadi beberapa bagian. Lin Su merasa lega, dan kemudian dia menghancurkan token giok yang diberikan Lin Yan padanya. Sebelum Akademi Pedang, Lin Yan tampak pucat, padahal dia sekarang masih hidup. Kekuatannya sudah sangat melimpah, tapi ini adalah pedang dewa. Setelah dilemparkan, sebagian besar kekuatan dikeluarkan. Saat ini, tubuhnya tampak berlubang,
kekuatan pil suci yang dia minum sebelumnya dilepaskan, mengisi pil transformasi suci miliknya. Namun kecepatan ini masih terlalu lambat. Apakah kekuatanmu sudah habis? Jian Mo menatap Lin Yan dengan sarkasme. Ledakan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba membengkokkan jarinya dan menjentikkannya. Kekuatan Holy Lord mengalir ke arahnya seperti tombak perang emas. Akibatnya, seluruh udara terdorong menjauh, dan terhempas dengan suara siulan yang dahsyat. Saat ini, Lin Yan minum, dan pagoda muncul lagi. Namun, dengan jarak yang begitu jauh dan jarak Jian Mo yang begitu dekat, Lin Yan tidak bisa memasuki pagoda sama sekali dan hanya bisa membiarkan pagoda itu menghalangi di depannya. Ledakan, kekuatan Jian Mo jatuh ke pagoda, dan suaranya bergema di langit. Ini juga membuat ekspresi Jian Mo memadat. Apakah ini juga sebuah artefak? Bang, namun, meskipun pagoda itu kuat, kekuatan Jian Mo benar-benar arogan dan dia meledakkan pagoda itu langsung ke arah Lin Yan. Ledakan, Lin Yan langsung membuka telapak tangannya untuk melawan pagoda. Sayangnya, kekuatan ini begitu brutal sehingga Lin Yan terlempar mundur ratusan meter. Di bawah kekuatan ini, Lin Yan juga terbatuk-batuk, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Bahkan mulut harimau Lin Yan pecah-pecah, dan darah terus berjatuhan ke tanah. Namun, kekuatan Holy Lord juga telah dihilangkan. Fisik yang sangat kuat, menatap pemandangan ini, bahkan Jian Mo pun sedikit terkejut. Jika seorang kultivator biasa di alam suci terkejut, tubuhnya akan terkoyak oleh guncangan tersebut. Hanya Lin Yan yang bisa menanggungnya, bukan? Tubuh fisik ini seperti kulit tembaga dan tulang besi, sungguh menakjubkan. Namun meski begitu, Jian Mo juga mencibir. Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, itu sudah mencapai batas ketahanannya kan? Jadi, selanjutnya, mati. Dia menyerang lagi, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Seolah-olah ia membawa kekuatan guntur antara langit dan bumi, dan jatuh secara tiba-tiba. Dia mengambil tindakan 3 kali, tetapi ditentang oleh Lin Yan. Sekarang, dia bisa melihatnya, batas Lin Yan telah tercapai. Merasakan kekuatan yang luar biasa ini, ekspresi Lin Yan memadat, kekuatan jiwanya belum digunakan, dan dia masih bisa menahannya untuk sementara waktu. Namun, pada saat ini, Wuji Xuan Yu miliknya bersinar dengan 2 sinar cahaya secara berurutan. Selesai, Lin Yan tahu bahwa hal besar telah selesai. Ledakan, untuk sesaat, Lin Yan tidak lagi membuang waktu. Dia tiba-tiba bergerak dan berdiri. Apakah kamu akan bersaing denganku secara langsung? Benar-benar konyol. Jian Mo melihat sosok Lin Yan dan mencibir dengan dingin. Bahkan ada sedikit kemarahan di sudut mulutnya. Lin Yan, kamu harus mati dengan damai. Setelah kamu mati, aku akan membiarkan anggota keluarga Lin dan para penggarap seluruh kekaisaran menguburmu bersamamu. Sayang sekali, Anda tidak memiliki kesempatan ini lagi, kata Lin Yan saat ini. Kamu berani berbicara tanpa malu-malu sebelum kamu mati? Jian Mo mendengus dingin. Ledakan, dia menambahkan kekuatan lain dan terjatuh. Mulai, bagian Ik terbaru, V, sebelumnya K. Dan pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba berteriak. 20 artefak muncul dalam sekejap, melompat langsung ke langit, dan disusun secara teratur, berubah menjadi pola yang rumit. Berdengung. Saat berikutnya, Lin Yan melepaskan kekuatan jiwa dan mendarat di 20 artefak ini. Wosh wosh. Hal ini menyebabkan semua kekuatan suci dari 20 artefak ini dilepaskan. Bahkan jika kamu mengaktifkan artefaknya, kamu tetap tidak bisa melawanku. Kamu kehabisan bensin, teriak Jian Mo, dengan tatapan jijik di matanya. Kekuatanku sendiri memang tidak mampu menandingimu, tapi bagaimana jika itu formasiku? Lin Yan menatap Jian Mo, suaranya menggetarkan langit. Ledakan, setelah kata-katanya jatuh, seberkas cahaya muncul dari berbagai arah di seluruh kekaisaran,
berkumpul menuju tempat ini. Gemuruh, ibu kota kekaisaran bergetar, dan banyak orang memandang ke langit. Pada saat itu, sinar cahaya melesat langsung ke langit, dan kemudian menyatu ke suatu titik tepat di atas halaman pedang. Bang bang bang. Bahkan kekuatan ini secara langsung melawan kekuatan Jian Mo tadi. Apa ini? Apa yang kamu lakukan? Jian Mo terkejut, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Situasi ini sangat aneh, ini bahkan lebih misterius. Yang terpenting adalah kekuatannya terlalu luar biasa. Dalam sebulan terakhir sejak saya kembali dari Sword Mountain, saya telah berlatih setiap hari dan memadatkan rune tanpa insiden. Saya telah menghabiskan total 5 batu suci, 700 batu suci, dan 18.000 batu spiritual saat berbicara. Ledakan, suara ini mengejutkan semua orang. Latar belakang macam apa ini? Dan belum lagi hal lain, hanya untuk memadatkan rune pada batu spiritual ini. Bahkan makhluk seperti Feng Yuan dan lainnya tidak tahu berapa banyak waktu yang diperlukan untuk memadatkan begitu banyak rune. Bagaimanapun, rune kondensasi menghabiskan banyak kekuatan jiwa, dan Anda perlu istirahat sebelum dapat melanjutkan. Lin Yan hanya menghabiskan waktu sebulan, sebuah pikiran menjadi jimat, dan sebuah pikiran membentuk sebuah formasi. Seberapa menakutkan pencapaian Lin Yan dalam jimat? Terlebih lagi, formasi seperti apa yang Lin Yan ingin bangun dengan biaya begitu mahal. Formasi ini awalnya direncanakan akan digunakan dalam waktu setengah bulan, tapi karena pertempuran telah dimulai, ayo gunakan hari ini. Formasi ini seharusnya cukup untuk menghancurkan Akademi Pedangmu. Kamu, mendengar ini, Jian Mo tidak bisa menahan gemetar. Dia tidak menyangka Lin Yan sudah berpikir untuk menghancurkan Akademi Pedang. Meskipun Mo Yu, Lin Jian dan yang lainnya tidak mengetahui hal semacam ini, Lin Yan menyembunyikannya dengan sangat dalam. Anak ini, aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Karena dia telah mengambil tindakan, dia pasti telah mengatur segalanya dengan benar. Kelicikan dan kelicikan Lin Yan membuat Mo Yu melihatnya lagi. Saat ini, dia juga tiba-tiba menghela nafas lega. Lalu dia menatap Deng Jiu dan Yu Ming, dan senyuman di bibirnya menjadi semakin dalam. Formasi sebesar itu, dengan kekuatanmu, tidak dapat diaktifkan sama sekali. Bahkan jika dipaksa beroperasi, kamu akan hancur secara fisik dan mental, dan tubuhmu akan meledak. Menatap Lin Yan, teriak Jian Mo. Namun suaranya sudah bergetar. Dia adalah seorang kultivator alam suci. Dapat dikatakan tidak ada rasa takut, tapi sekarang, dia takut. Puluhan ribu sinar cahaya yang melompati menyelimuti seluruh ibu kota kekaisaran. Formasi seperti itu terlalu luar biasa. Saya memiliki 20 artefak, dan ibu kota kekaisaran ini pernah memiliki formasi. Saya khawatir itu dibangun oleh Yun Tun ribuan tahun yang lalu. Tapi sayang sekali itu bobrok. Paviliun suci adalah mata formasi. Tapi untungnya, saya telah sepenuhnya memahami misteri paviliun suci keluarga kerajaan Yun Tun. Lin Yan berbicara dengan suara tidak tergesa-gesa. Apa? Jian Mo berkonsentrasi, dan banyak orang tua di ibu kota kekaisaran bahkan lebih terkejut lagi. Mereka juga telah mendengar rumor ini. Wonton, yang mendirikan kekaisaran Wonton ribuan tahun yang lalu, adalah orang yang sangat kuat. Dia juga seorang jenius rune. Dia pernah membangun formasi besar untuk menutupi ibu kota kekaisaran. Namun formasi ini tidak berhasil. Nantinya, dia hanya bisa membangun formasi di keluarga kerajaan. Tanpa diduga, Lin Yan benar-benar memahami misteri formasi itu. Haha, kalau begitu aku ingin melihat apakah formasimu kuat atau formasi Akademi Pedangku luar biasa. Rakyat, Jian Mo mengatupkan giginya dan berteriak keras. Mundur, semakin jauh semakin baik. Melihat sosok Jian Mo yang tiba-tiba bangkit, Lin Yan segera menatap Lin Jian dan yang lainnya dan berkata, Mendengar ini, Lin Jian dan yang lainnya tiba-tiba mundur.
Para pembudidaya lain yang menonton juga terkejut dan segera mundur. Mereka tahu bahwa akan ada pertempuran besar berikutnya. Dan pertempuran ini akan sangat mengejutkan. Boom! Tepat ketika mereka berada 10 mil jauhnya, suara gemuruh datang. Energi agung mengalir keluar dari halaman pedang raksasa di alun. Alun halaman pedang tampak hidup, naik ke langit. Gemetar, cepat, kabur, meski jaraknya 10 mil, para pembudidaya ini masih merasakan teror. Seolah-olah pedang raksasa itu jatuh, cukup untuk membunuh mereka. Wus, orang-orang ini tidak berani tinggal sebentar, dan langsung tersapu ke kejauhan. Dan bahkan setelah menempuh perjalanan 20 mil, mereka tidak berani melihat ke belakang, dan mereka semua berlari mundur. Pada saat ini, melihat pedang raksasa itu, Lin Yan juga berteriak. Dalam sekejap, semua kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa di tubuhnya terkuras. Tidak hanya kekuatannya, tetapi juga kekuatan 20 artefak dengan cepat terintegrasi ke dalam formasinya sangat luas dan tidak terbatas. Boom! Tanda seru. Dengan cara ini, pusaran besar mulai bergerak di langit. Ini jelas merupakan siang hari, tetapi penampakan pusaran ini seperti malam hari. Kegelapan. Formasi macam apa ini? Bahkan, Yuming dan Deng Jiu, di bawah formasi ini, merasa sedikit gemetar di hati dan jiwa mereka, sedikit takut. Begitu sosok mereka bergerak, mereka juga bergerak menuju kejauhan. Adapun Mo Yu, dia juga bergegas menuju mereka. Sangat penting saat ini. Mo Yu menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung dengan Deng Jiu dan Yu Ming. Tidak pernah membiarkan mereka mendekati Lin Yan. Kepergian mereka juga membuat stres Mo Yu. Berkurang memiliki dewa. Teknik formasi jimat bukanlah sesuatu yang dapat Anda andalkan hanya pada beberapa batu suci atau 20 artefak untuk menunjukkan kekuatannya. Bagaimanapun, Anda hanyalah seorang praktisi alam suci, dan yang telah Anda kental hanyalah jimat suci. Jian Mo berteriak sambil mendesak formasi dewa. Bagaimanapun, formasi dewa di Akademi Pedang dibangun oleh orang-orang kuat dari Akademi Abadi. Itu adalah formasi dewa dalam arti sebenarnya. Formasi Lin Yan, meskipun ada banyak rune, sungguh menakjubkan. Tapi yang dikumpulkan hanyalah jimat suci. Dan, dengan kekuatan setingkat suci Anda, berapa lama itu bisa bertahan secara paksa? Jian Mo berkata lagi. Boom! Tapi saat dia berbicara, seekor naga raksasa mengembun di pusaran air. Raungan naga raksasa itu mengejutkan seluruh ibu kota kekaisaran dan membuat tanah ibu kota kekaisaran bergetar. Naga ini sepanjang untuk puluhan mil, itu sangat besar. Ia bercokol di langit, menutupi langit ke segala arah, dan ketika bergerak sedikit, ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras, seolah-olah langit akan runtuh. Dan, Jian Mo menatap naga raksasa itu dan tiba-tiba meminumnya. Untuk sesaat, kekuatan Taoisme mengalir keluar dari tanah halaman pedang dan jatuh ke atas pedang raksasa itu, membuat pedang raksasa itu menjadi panjangnya puluhan mil, seperti langit. Pedang itu meluncur ke arah naga raksasa itu. Mengaum, melihat pedang raksasa itu, naga raksasa itu menghela nafas dengan keras, dan bahkan membuka mulutnya yang besar dan meraung. Suara ini bergema di seluruh kekaisaran. Bergegas menuju pedang raksasa. Pada saat ini, banyak pembudidaya saling menatap, dan langit dipenuhi kegelapan. Pertempuran ini seperti akhir dunia. Ledakan, kedua kekuatan tersebut saling membombardir, menyebabkan riak di udara. Tidak diragukan lagi ini adalah pertempuran yang mengejutkan bagi para penggarap di ibu kota kekaisaran. Tampaknya setiap pancaran kekuatan dapat menghancurkan dunia. Ini di luar cakupan perjuangan para kultivator di alam suci transformasi. Sepertinya dua praktisi alam dewa sedang mengambil tindakan. Transformasi formasi, apakah ini kekuatan formasi ilahi? Lin Jian dan yang lainnya telah mundur 50 mil jauhnya pada saat ini,
tetapi masih ada gelombang kekuatan yang menyebar ke arah mereka dari langit di atas halaman pedang. Ketika mereka tiba, meskipun kekuatan mereka telah melemah, mereka masih sangat ketakutan. Di tempat-tempat yang mereka lalui sebelumnya, tumbuh-tumbuhan pecah berkeping-keping, dan semuanya musnah menjadi abu. Bab terakhir, bagian P. Mundur, terus mundur. Banyak praktisi berkata pada saat ini, "Wosh, mereka tidak berani tinggal selama 1/4 jam. Ini hanya konfrontasi. Jika terjadi pertempuran sengit, itu akan menjadi pemandangan macam apa ini?" Kekuatan semacam ini sebenarnya bisa menyebar hingga puluhan mil. Sungguh menakutkan, ini adalah pinggiran ibu kota kekaisaran. Tidak ada seorang pun di luar halaman pedang. Pertempuran terjadi, itu akan dihancurkan, bunuh ratusan ribu orang. Mengaum, di atas langit, pedang raksasa yang tak tertandingi terus berbenturan dengan naga kuno, dan kekuatan para dewa terkonsentrasi pada mereka, meledak dengan kekuatan penghancur di ibu kota kekaisaran, kekuatan di batu suci dan batu spiritual terus-menerus ditarik keluar dan terkonsentrasi langsung pada naga raksasa itu, seperti naga biru asli. Namun, Lin Yan terengah-engah. Bagaimanapun, dia masih mengendalikan formasi ini, dan dia baru saja menjadi orang suci sama sekali. Formasi yang begitu megah, tapi Lin Yan bukanlah orang biasa. Meski begitu, sulit untuk mendukungnya. Saya akhirnya percaya sekarang. Kecuali Akademi Pedang, para pembudidaya lainnya sudah dievakuasi. Penjudi baru saja mengucapkan kata-kata, "Kapan kamu mengetahuinya?" Namun, pembohong tua itu tersenyum tipis dan berkata, "Sebenarnya, pemuda ini sangat menarik. Jika kamu datang ke kerajaan Wonton lebih awal, kamu akan menemukannya dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti." Saya pikir bukan hanya itu, kemampuan akting orang ini juga bagus. Jika saya tidak bisa merasakan kekuatan di tubuhnya, saya akan melakukannya. Dia tidak tertipu, Jian Mo, Hua Jiushu dan yang lainnya jelas-jelas tertipu. Hahaha, Lin Yan, ini duel pertamamu, dan kamu tidak tahan lagi. Di luar, aku tidak akan bisa mengaktifkan formasi dan aku tidak akan menjadi lawanmu, tapi sekarang, kamu hanya berada di ujung kekuatanmu. Jian Mo tertawa. Fiuh. Saat ini, Hua Jiushu sudah mengambil alih tindakan. Dia melihat Lin Yan batuk darah, wajahnya pucat, dan matanya bingung. Aura naga dalam formasi tadi luar biasa, tapi sekarang dia lesu dan sedikit tidak stabil dari keruntuhan. Suka, ini adalah kesempatan bagus untuk mengambil tindakan sekarang. Jika tidak, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuknya? Dia juga ingin membunuh Lin Yan dengan tangannya sendiri. Jika tidak, Lin Yan akan menjadi semacam iblis batiniah dalam budidayanya, yang tidak akan pernah bisa dia atasi. Dia percaya bahwa selama dia membunuh Lin Yan, akan ada kemajuan besar di masa depan. Untuk sesaat, senyuman di sudut mulutnya menjadi sedikit lebih dalam. Lin Yan mati. Pada saat ini, Hua Jiushu tidak lagi meremehkannya, tetapi mengayunkan pedang dewa dan menikam Lin Yan. Dia terluka parah dan sulit untuk mengambil tindakan. Dia seharusnya beristirahat, tetapi dia tidak tega melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Pada saat ini, dia mengambil ramuan suci dan memaksa dirinya untuk menahannya. Kekuatan ini tidak kuat, bahkan mungkin tidak sekuat praktisi alam Xuanling. Tapi Hua Jiushu masih mengambil tindakan. Dia tahu Lin Yan bahkan tidak bisa bergerak saat ini, bukan? Tertawa, saat pedang ilahi ditusuk, Jian Mo juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Wow, tetapi pada saat ini, mata Lin Yan tiba-tiba menjadi tajam, dan dua sinar cahaya keemasan keluar dari matanya. Salah satu sinarnya menahan pedang dewa, dan yang lainnya bercampur dengan sinar suci emas, itu jatuh langsung ke Hua Jiushu. Ups, nyala api langsung menyelimuti Hua Jiushu. Apakah kamu berbohong padaku? Tidak, Hua Jiushu meraung kesakitan.
Tapi dia tidak punya kekuatan untuk menahan kobaran api. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi abu. Lin Yan, Hua Jiuzhu adalah anggota keluarga Hua, dan kamu benar-benar membunuhnya. Kamu mencari kebencian untuk dirimu sendiri, keluarga Lin, dan kekaisaran, teriak Jian Mo. Kalimat ini mengejutkan semua orang. Banyak orang terkejut. Bagaimanapun, Hua Jiuzhu itu masih mati, dan dia masih dipenggal oleh Lin Yan. Itu hanya keluarga Hua. Saat aku pergi ke kota Dongling di masa depan, jika mereka berani macam-macam denganku, mereka akan dihancurkan. Kamu, mendengar kata-kata ini, Jian Mo tidak bisa berkata apa-apa. Itu adalah keluarga Hua, raksasa yang mutlak. Untuk menghancurkan keluarga seperti itu. Lin Yan juga mengatakannya dengan santai. Rang Jian Mo tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, dia berubah menjadi marah dan berkata, Zuzi, lihat pedangnya. Orang tua, selanjutnya giliranmu. Mengaum, naga yang awalnya lamban itu meraung lagi pada saat ini. Ia segera lepas landas dan langsung menuju ke arah pedang. Kalahkan lagi, Jian Mo tidak percaya. Bisakah Lin Yan sekuat dia? Pada saat ini, formasi ilahi diaktifkan satu demi satu, dan bahkan dia sedikit tidak mampu menahannya. Berapa banyak lagi yang bisa ditanggung Lin Yan? Bang! Namun, naga raksasa itu sangat ganas, menyerbu langsung ke arahnya dengan 1000 aura. Ekor naga besar itu tiba-tiba bergerak, mengeluarkan suara ledakan sonik, seperti kilat dan fajar, dan ia melompat dengan cepat. Dampak ini menyebabkan seluruh halaman pedang mengaum dan bergetar. Banyak bangunan di Akademi Pedang hancur seketika dan berubah menjadi debu. Bahkan di Akademi Pedang pun dimusnahkan oleh kekuatan ini. Bahkan wakil dekan yang lama hanya mengeluarkan suara yang menyakitkan dan kembali ke kampung halamannya. Dan kekuatan ini masih tidak berhenti dan terus menyapu para siswa Akademi Pedang. Saat pertempuran baru saja dimulai, banyak siswa yang keluar. Tapi masih banyak siswa Akademi Pedang yang tersisa di sini. Sangat disayangkan bahwa formasi ilahi Akademi Pedang saat ini, di bawah desakan Jian Mo, tidak dapat lagi melindungi mereka. Jadi segera setelah energi menghantam, orang-orang ini benar-benar menghilang menjadi asap, belum lagi mayatnya, bahkan jika mereka adalah satu tidak ada satu helai pun yang tersisa. Akibat dari kuasa Tuhan begitu liar. Klik, pada saat ini, di atas langit, pedang raksasa itu benar-benar mengeluarkan suara yang tajam. Puff! Kemudian tubuh Jian Mo bergetar dan darah muncrat. Dia sangat terkejut. Formasi ilahi di Akademi Pedang ini sangat misterius dan menakjubkan. Selain itu, dia juga seorang kultivator Saint Realm. Kenapa dia kalah dari Lin Yan? Saat ini, ada keraguan mendalam di matanya. Saya tidak percaya. Tapi kemudian ada ekspresi keyakinan di wajahnya. Dia merasa bahwa Lin Yan hanya bertahan. Bagaimana formasi yang dibentuk oleh praktisi tingkat suci dibandingkan dengan formasi Akademi Pedang? Bunuh. Lalu dia minum lagi, dan kekuatan di tubuhnya mengepul, dan bahkan tubuh dewanya meledak. Senjata ilahi miliknya juga dikorbankan dan dilempar ke langit. Kekuatan senjata ilahi dengan cepat jatuh ke pedang raksasa itu. Dentang, dentang, dentang. Hal ini membuat kekuatan pedang raksasa itu semakin dahsyat. Menatap pemandangan ini, wajah Lin Yan menjadi sedikit pucat. Seperti yang diharapkan Jian Mo, Lin Yan memang tidak dapat bertahan saat ini. Lihat, versi asli, Bab O bagian 1 * Amp. Lin Yan mahir dalam formasi abadi, yang secara alami jauh lebih misterius daripada formasi dewa di Akademi Pedang. Tetapi formasi apapun membutuhkan kekuatan orang yang mengaktifkannya formasi. Meskipun Lin Yan telah memadatkan kekuatan 20 artefak, semuanya telah habis pada saat ini. Namun, ekspresi Lin Yan juga menunjukkan sedikit tekad. Di depannya, 20 artefak berubah menjadi bentuk lain. Pada saat ini,
seluruh ibu kota kekaisaran bergetar, dan seberkas cahaya keluar, menyinari langsung ke tubuh naga raksasa itu seperti aslinya. Tapi tubuh Lin Yan juga membesar. Lin Yan, kamu benar-benar tidak tahan. Tidak peduli apa, selama kamu menggunakan kekuatan ini. Mampu menahan kekuatan formasi ini, menatap Lin Yan, Jian Mo berbicara dengan sedikit kegilaan. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu. Tanda seru, Lin Yan juga mengertakkan gigi dan berkata, mengaum. Begitu Lin Yan selesai berbicara, naga raksasa itu membalik dan menyemburkan aliran guntur dan kilat. Guntur dan kilat ini meledakkan hampir seluruh kekuatan naga raksasa tersebut. Setelah muncul, tubuh besar naga raksasa itu menjadi sedikit lebih lemah, dan sosoknya tidak lagi kokoh. Gunakan kekuatan Akademi Pedang, bunuh, Jian Mo juga berteriak terkuras seketika, dan kekuatan senjata spiritual dan senjata suci yang tak terhitung jumlahnya tersedot. Bahkan banyak rune di tanah hancur, tiba halaman menjadi reruntuhan, dan semua kekuatan hilang. Orang gila, ini untuk menghancurkan halaman pedang. Fondasinya, dan Moyu berkata lebih jauh lagi. Jian Mo benar-benar menghabiskan semua kekuatan Akademi Pedang dan bertarung sampai mati kematian bersama Lin Yan. Pada saat ini, retakan pada pedang raksasa itu sembuh, dan ada lebih banyak kekuatan di atasnya. Itu seperti pedang pembunuh paling kuat di dunia. Ia berdiri secara horizontal di langit, dan energi pedang ditekan para penggarap seluruh kekaisaran. Bahkan Moyu, Deng Jiu, dan Yu Ming tidak bisa menahan gemetar karena kekuatannya begitu kuat. Boom! Lalu tiba-tiba pedang itu bergerak, dan pedang itu meraung, seperti harimau raksasa yang mengaum. Pedang raksasa itu berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba-tiba jatuh. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan satu sama lain, udara di udara berputar, dan kekosongan akan segera meledak. Puff! Puff! Apakah itu Lin Yan atau Jian Mo? Di bawah pemboman seperti itu, mereka terluka parah dan muntah darah. Khusus untuk Lin Yan, organ dalamnya terasa seperti meledak, seluruh tubuhnya semakin bengkak, dan meridiannya kesemutan dan hampir meledak. Kamu kalah, kata Jian Mo sambil menatap Lin Yan. Karena pedang raksasa itu sudah mempunyai keunggulan. Itu melepaskan cahaya abadi dan memotong guntur dan kilat menjadi dua. Ketika kekuatan guntur dan kilat menghilang, Lin Yan pasti akan mati. Lin Yan mengatupkan giginya, ekspresinya memadat, dan dia melihat langsung ke satu arah ibu kota kekaisaran. Siapa yang ingin menyakitiku? Dia meraung dalam hatinya, dipenuhi keraguan. Kekuatan formasi ini sama sekali tidak terbatas pada hal ini. Lin Yan menggunakan batu spiritual, batu suci, dan batu dewa yang begitu besar, dan bahkan menyebarkan formasi ke seluruh ibu kota kekaisaran. Saat naga raksasa itu mengeluarkan guntur dan kilat, Lin Yan menyadari sesuatu. Formasinya memiliki sedikit cacat. Hal ini seharusnya tidak terjadi sama sekali. Seseorang dengan sengaja salah menaruh batu spiritual dan batu suci. Beberapa orang bahkan menghancurkan banyak batu suci. Jika tidak, pertempuran ini sudah lama berakhir. Mengaum, di atas langit, naga raksasa itu meraung, membawa suara sedih. Apakah kamu akan kalah? Banyak pembudidaya menatap, dengan sedikit keputusasaan di mata mereka. Lin Yan mewakili seluruh kekaisaran. Jika Lin Yan kalah, bagaimana Jian Mo akan memperlakukan mereka? Konsekuensinya tidak terbayangkan. Gigi Lin Yan mengeluarkan darah, ekspresinya menjadi pucat, dan tubuhnya hampir meledak. Tapi kemudian, matanya tiba-tiba berbinar. Dia tidak mau menyerah, apalagi mati. Oleh karena itu, dia tiba-tiba berteriak, "Saudara-saudari di ibu kota kekaisaran, apakah Anda bersedia membantu saya?" Petik 2. Mendengar ini, banyak orang menatap ke arah halaman pedang. Tidak ada yang bisa melihat Lin Yan sama sekali, jaraknya terlalu jauh.
Namun suaranya terdengar jelas, "Saya bersedia. Ya, saya bersedia bertarung berdampingan dengan Lin Yan, orang-orang di kerajaan. Saya tidak pernah takut mati." Apa yang dilakukan keluarga Lin memberi mereka harapan akan kebangkitan kekaisaran. Sekarang tujuan besarnya belum tercapai, bagaimana Lin Yan bisa dibiarkan mati? Pertempuran hari ini, mereka berharap dapat berpartisipasi secara pribadi di dalamnya, tetapi kekuatan mereka lemah. Kalau begitu ledakan kekuatanmu ke dalam rune. Lin Yan tidak tahu berapa banyak orang yang mau mengambil tindakan. Dia tidak bisa mendengarnya. Suara menderu di sini menutupi segala sesuatu di ibu kota kekaisaran, tapi dia masih menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan, teriak. Ledakan, ketika suara itu jatuh, 5 binatang suci adalah yang pertama mendengarnya, dan mereka segera meraung. Kemudian 5 binatang suci dan ribuan binatang spiritual meledakkan kekuatan ini ke dalam batu suci. Berdengung, ini juga memberi batu suci yang sudah redup itu sinar cahaya ekstra. Di atas langit, naga yang awalnya lesu memiliki sedikit vitalitas. Hanya saja itu terlalu lemah. Kekuatan semacam ini sama sekali tidak dapat mendukung formasi dewa yang besar. Hahaha, Lin Yan, kamu adalah warga kekaisaran, tetapi kamu hanya seorang kultivator alam transformasi suci. Bahkan jika semua kekuatan kelompok sampah ini dikumpulkan, bagaimana kamu bisa bertarung denganku? Dengan liar. Tawa ini sepertinya merangsang para praktisi di ibu kota kekaisaran. Angka-angka itu muncul satu demi satu. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya mengambil tindakan, melepaskan kekuatan senjata suci dan spiritual dan membombardir rune yang paling dekat dengan mereka. Orang-orang dari keluarga Lin, ikut aku. Pada saat ini, Lin Jian dan yang lainnya tidak lagi mundur. Ekspresi mereka kental. Mereka menemukan sebuah rune tidak jauh dan segera meledakkan semua kekuatan di tubuh mereka. Orang-orang di ibu kota kekaisaran berbagi hidup dan mati bersama. Jika kita mati, kita akan mati bersama. Jika kita hidup, kita akan hidup bersama. Para siswa dari Akademi Spiritual, yang berdiri di berbagai wilayah di ibu kota kekaisaran, juga teriak. Kata-kata ini telah menjangkiti banyak orang. Mereka tidak mempertimbangkan konsekuensi apapun dan meledakkan semua kekuatan di tubuh mereka ke dalam rune. Mulai dari pria berusia 100 tahun hingga anak berusia 10 tahun. Selama ada kekuatan spiritual di dalam tubuh, ambillah tindakan. Saat ini, seluruh kekaisaran adalah milik keluarga Lin. Duh ya, pada saat ini, seluruh kekaisaran bersinar terang ke segala arah. Itulah kilau kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini mungkin kuat atau lemah, tetapi semuanya jatuh pada rune. Suara mendesing. Kemudian rune ini memadatkan semua kekuatan dan bergegas menuju naga raksasa di langit. Mengaum. Pada saat ini, naga raksasa itu tiba-tiba menghembuskan napas dan meraung. Cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, dan sisiknya tumbuh, penuh vitalitas, seperti naga lapis baja emas asli. Bagaimana bisa? Menatap naga raksasa itu, mata Jianmo dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Di matanya, para penggarap di ibu kota kekaisaran ini semuanya sangat lemah dan rentan. Tapi kenapa formasi ini bisa diaktifkan? Tetapi Jianmo tidak tahu bahwa hari ini, hampir semua pembudidaya di kota kekaisaran mengambil tindakan, dan mereka tidak menahan diri, menggunakan seluruh kekuatan mereka. Dengan kekuatan puluhan ribu orang di ibu kota kekaisaran, Jianmo, kamu harus mati. Melihat naga yang lebih kuat, mata Lin Yan juga tersentuh. Hari ini, dia hampir putus asa. Tanpa diduga, para penggarap di ibu kota kekaisaran bisa mencapai langkah ini. Mengaum, setelah Lin Yan selesai berbicara, naga raksasa itu bergerak dan bergerak menuju pedang raksasa dengan suara menggelegar, giginya mengembun dan ekspresinya megah, seperti naga kuno yang dibangkitkan. Di ibu kota kekaisaran, banyak orang menatap ke langit.
Wajah mereka pucat dan kekuatan spiritual mereka habis. Namun mereka juga punya semangat juang. Ini bukan lagi sekedar pertarungan antara Lin Yan dan Jian Mo. Ini adalah pertarungan hidup dan mati antara mereka dan Akademi Pedang. Bunuh. Jian Mo juga mundur. Dia meraung lagi. Saat suara itu jatuh, semua kekuatan di tubuhnya terkuras habis. Pedang raksasa itu pun jatuh lagi. Ledakan, namun, naga raksasa itu melompat, meraih pedang raksasa itu dengan cakarnya, dan menggunakan kekuatan secara tiba-tiba. Klik, ada suara yang jelas pada pedang raksasa itu, dan retakan terbuka kembali. Puff, kekuatan formasi ini telah lama dikaitkan dengan aura Jian Mo. Pedang raksasanya seperti ini, dan Jian Mo juga mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Namun, meskipun pedang raksasa itu retak, kekuatan pedangnya masih sangat kuat, dan energi pedang melayang, membuat kehampaan bergetar. Mengaum, Ot naga, raksasa itu meraung lagi, lalu semua cahaya keemasan di tubuhnya mengalir dan terkonsentrasi pada cakar naga itu. Bang! Akhirnya, di bawah kekuatan ini, pedang raksasa itu hancur. Gelombang energi pedang tersebar antara langit dan bumi. Puff! Meridian di tubuh Jian Mo meledak seketika. Semuanya berakhir, seluruh tubuhnya juga jatuh dari udara. Pada saat ini, napasnya juga menghilang dengan cepat. Dalam pandangan terakhirnya sebelum kematian, dia menatap Lin Yan dengan sangat tidak percaya. Akademi Pedang, warisan kuno, memiliki formasi ilahi. Dia bahkan lebih berkuasa. Tapi hari ini, dia dihancurkan oleh seorang pemuda dari Saint Transformation Realm. Kemudian matanya menjadi kesal, Lin Yan, jika kamu pergi ke kota Dongling di masa depan, kamu pasti akan menjadi musuh ratusan suku, hahaha. Tawa ini tidak berlangsung lama. Ini adalah suara terakhir Jian Mo. Tawa ini hanya separuh dari suaranya, dan nafasnya hilang sama sekali. Bang! Ketika dia jatuh ke tanah, dia sudah menjadi mayat. Pada saat ini, Lin Yan juga menghela nafas lega. Dia memenggal kepala praktisi Akademi Pedang. Terutama Diaken dan Wakil Dekan, semuanya berasal dari kota Dongling, dan kekuatan di belakang mereka sangatlah mengesankan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Lin Yan adalah musuh ratusan suku. Tapi, ada tekad di mata Lin Yan yang dalam. Jadi bagaimana jika kita adalah musuh ratusan suku? Aku, Lin Yan, tidak pernah takut. Mengaum, pada saat ini, raungan lain terdengar, dan di atas langit, naga raksasa itu berteriak dengan bangga. Itulah suara pemenangnya, dan kemudian cahaya di tubuhnya juga hancur. Tanpa kendali Lin Yan, itu juga menghilang. Saya kalah lagi, penjudi tua itu berkata pada saat ini, tetapi saya yakin bahwa saya kalah, dan itu cukup berharga. Meskipun ini hanya pertempuran yang dilakukan oleh seorang kultivator di alam transformasi suci, ini jelas bukan pertarungan, kalah dengan pertempuran yang menghancurkan dunia. Hanya saja aku masih berpikir aku pernah mendengar nama, Lin Yan, di suatu tempat, tapi entah kenapa aku tidak bisa mengingatnya. Penjudi tua itu mulai mengoceh lagi. Tapi pembohong tua itu mengabaikannya, mengesampingkan taruhan yang menang, dan pergi. Penjudi tua itu memandang Lin Yan di kejauhan, lalu ke pembohong tua, dan kemudian mengejarnya. Lin Yan tentu saja tidak tahu apa-apa tentang mereka. Bagaimanapun, saat ini, Lin Yan sangat lemah dan terluka parah. Organ dalam, meridian, dan tulangnya sepertinya telah meledak, dan kekuatan spiritual dan jiwanya juga habis. Bahkan jika seorang kultivator di alam fana mengambil tindakan, dia dapat dibunuh saat ini. 50 mil jauhnya, Lin Jian dan yang lainnya juga sangat lemah. Tapi mereka memasukkan ramuan itu ke dalam mulut mereka dan langsung menuju Akademi Pedang. Lebih cepat, lebih cepat. Lin Jian masih berteriak, tetapi mereka tidak bisa bergerak lebih cepat lagi. Kekuatan pil tidak dapat mengembalikan mereka ke kekuatan aslinya. Setelah setengah jam,
Mereka sampai di dekat halaman pedang. Saat ini, Lin Yan sedang sekarat. Cedera seperti ini sulit disembuhkan dengan ramuan, dan bahkan mustahil untuk dipraktikkan. Dengan kekuatan alam suci, Lin Yan mungkin satu-satunya di alam ini yang mampu mengaktifkan formasi ilahi secara paksa tanpa meledak sampai mati. Bukan? Ya, tapi saat ini, sebuah suara terdengar tiba-tiba. Hal ini membuat tubuh Lin Yan tiba-tiba tegang. Tanda bahaya perlahan mendekat. Lin Yan juga memiliki ekspresi terkejut di matanya. Dia bisa merasakan niat membunuh. Itu adalah niat membunuh yang sangat mengejutkan dan intens. Niat membunuh ini ditujukan padanya. Siapa ini? Lin Yan tidak bisa bergerak, terbaring di tanah, tidak bisa berbalik, apalagi melihat ke belakang. Terlebih lagi, pihak lain sepertinya sengaja menyembunyikan auranya agar Lin Yan tidak bisa mendeteksinya. Tempat ini telah lama menjadi reruntuhan karena pertempuran tadi. Seharusnya tidak ada seorang pun di area ini, bukan? Mengapa seseorang muncul dalam waktu kurang dari setengah jam dan ingin membunuhnya? Orang ini pasti bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan, bukan? Mati. Akhirnya, sebuah suara terdengar, dan suaranya sangat serak. Ini bukanlah suara asli orang tersebut, dia menyembunyikannya. Menyembunyikan suara aslinya, karena ingin bunuh diri. Kenapa harus menyembunyikan suara, apalagi membiarkan diri sendiri mengetahuinya? Mungkinkah Lin Yan memikirkan sebuah kemungkinan? Itu juga kemungkinan yang paling tidak ingin saya percayai. Mungkinkah pihak lain itu adalah kenalannya? Beraninya kamu. Tapi saat ini, sebuah teriakan keluar. Lalu ada kekuatan yang mengalir ke arahnya. Lin Jian dan yang lainnya tiba. Mereka meminum beberapa pil sepanjang jalan, dan sekarang aura mereka menjadi lebih tenang. Meskipun mereka tidak dapat mencapai puncaknya, mereka telah memulihkan 30 hingga 40% kekuatan mereka. Kekuatan ini segera memblokir orang yang melakukan gerakan tersebut. Kamu beruntung kali ini. Pria itu tidak berani berhenti, dan langsung berbicara. Suaranya masih serak, lalu dia bergerak ke kejauhan seperti hantu.